Assalamualaikum. Ketua kelas, silahkan kita berdoa dulu sebelum mulai. Bersiap? Siap. Sebelum memulai pelajaran, langkah baiknya untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siapa yang nggak masuk hari ini? Fauzan, kenapa Fauzan? Sakit? Iya, dia sakit. Oke, Fauzan sakit sama siapa? Ada Wahyu juga. Wahyu sakit, banyak yang sakit, jaga kesehatan ya. Oke, apa kabarnya kalian? Baik. Kabar baik, kabar fisik baik. Kabar hati bagaimana? Kabar hatinya nggak tahu. Oke, sekarang ibu ada boneka bicara nih. Jadi ibu ngabsennya, ibu akan tunjuk satu orang. Kalian langsung sebutkan nama, cita-cita dan kata-kata hari ini. Aduh, mau kata-kata hari ini atau how do you feel? How do you feel aja. Oke, sebutkan nama, cita-cita dan how do you feel. Oke, nanti ini boleh dilempar ke mana aja. Oke, ibu mulai dari, silahkan Rasya. Silahkan berdiri. Nama saya Rasya Putra Ramadan. Cita-cita saya menjadi pemandu di museum. Dan how I'm feeling today, I'm feeling very good. Oke, kamu lempar boneka itu kepada siapa agar teman kamu bicara? Nama saya Rodatullah Aulia. Cita-cita saya menjadi psikologi. Oke, menjadi psikolog. Oke, sekarang kamu mau kasih ke siapa temanmu? Biar temanmu bicara dan apa yang kamu rasakan hari I ini? feel so happy today. Oh, so happy today. Nama saya Nidia Keisha, cita-cita saya ingin menjadi psikolog. Feeling saya hari ini sangat happy. Nama saya Munaya Lestari, cita-cita saya Jadi apa? seorang akuntansi. Seorang? Akuntansi. Akuntansi. Oke, seorang akuntan ya. How do you feel? Happy. Oh, so happy. Oke. Next. Namaku Keisha, cita-cita jadi entrepreneur. Oke. And I feel so happy today. Oke, thank you. Oke, Ibu mau nanya, di sini siapa sih yang mau hadiah? Siapa yang mau hadiah? Semuanya mau hadiah? Mau hadiah. Coba kita bayangkan ada sebuah bank yang memberikan kamu pinjaman sebesar 86.400 setiap paginya. Semua uang itu tapi harus kamu gunain sampai habis. Karena pada malam harinya bank tersebut akan mengambil lagi tuh uang yang tidak kamu pakai. Coba kamu mau gunain untuk apa itu uang? Apa? Beli mainan? Bakal saya beliin kaos baju. Oke, nama siapa? Rahasia. Rasya mau beli baju katanya. Oke. Aku mau beli make up. Beli make up. Oke. Kamu? Aku bakal jalan-jalan setiap hari. Jalan-jalan setiap hari tapi sesuai budget ya. Bisa pasar lama atau cuma keliling mall atau sekedar jalan-jalan muter. Oke, keliling doang. Keliling mall aja. 80.000. Oh, 80.000 aja. Barisan sini? Buat apa? Buat jajan juga. Buat jajan. Makanan lebih kemana? Makanan? Iya, Bu, buat beli makan. Beli makanan. Oke. Kamu suka ngemil? Setiap dari kita itu memiliki bank semacam itu yang bernama waktu. Setiap paginya ia akan memberi kamu 86.400 detik.
pada malam harinya tentu aja dong waktu itu udah dihapus. Jadi sisa waktu yang kita gunakan untuk cita-cita atau tujuan kamu gitu kan, itu nggak akan ada tuh sisa waktu gitu kan, nggak akan ada tambahan waktu yang dikasih. Karena setiap hari akan dibuka tuh rekening baru lagi, dikasih waktu lagi sama 80 ribuan lagi detik. Nah, jika kamu tidak gunain semaksimal mungkin, pasti kita menjadi orang yang merugi nggak sih? Iya. Sebelum kita mulai, jadi ibu mau pegangan dulu. Kalau ibu bilang buka mulut tertawa 3 kali, hahaha. Buka mulut tertawa 2 kali, hahaha. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Oke, bisa kita coba? Kita coba ya. Oke. Tegang banget nih kayaknya nih. Buka mulut tertawa 3 kali. Buka mulut tertawa 2 kali. Buka mulut tertawa 1 kali. Buka mulut tertawa tanpa suara. Oke, tujuan dari pembelajaran ini adalah ibu berharap kalian dapat memahami pentingnya mengatur waktu serta dapat mengatur kegiatan sehari-hari kalian. Karena waktu yang menjadi tanggung jawab kalian sebagai seorang pelajar, karena sekarang kalian seorang pelajar kan? Ya, gunakan waktu tersebut ya sebagai seorang pelajar dengan kondisi kalian. Kondisi setiap kita pasti berbeda. Ada yang di rumahnya nggak disuruh bersih-bersih, ada juga mungkin kondisi orang tuanya sakit, ketika pulang sekolah harus ngurus orang tua sakit. Akan tetapi kadang teknologi kayak merubah perilaku manusia nggak sih? Contohnya HP kayak gimana nih penggunaan handphone? Handphone makanya yang over. Kalau di sini contohnya kebanyakan orang setiap waktu mengumbar apa yang ia lakukan ke medsos. Kayak gimana tuh? Ketika apapun kayaknya ditaruh di sosmed, lagi galau aja kayaknya taruh di sosmed. Siapa yang biar ketara nih, aku lagi olahraga mah cuma 1 putaran. Pakai dress code apa dong? Outfit ya? Outfit apa dress code? Outfit. Pakai outfitnya udah olahraga banget deh. OOTD-nya olahraga banget. Cuma 1 keliling, foto-foto, oke, nongkrong di kafe. Siapa di sini biasanya cewek sih atau cewek kalian nih? Di kafe, terus makanannya kan estetik tuh biasanya kalau di kafe, dipoto dulu. Tapi ironisnya, kalian pernah nggak sih kayak menemukan lagi jalan, entah kecelakaan atau apa, banyakan yang nonton atau yang ngambil kamera untuk merekam kejadian tersebut daripada menolongnya. Ya, jadi persepsinya kemampuan untuk mengalokasikan waktu dan sumber daya yang terbatas bukan suatu hal yang mudah. Dibutuhkan suatu latihan disiplin mengatur waktu hingga mencapai tujuan yang kita kehendaki. Maksudnya adalah ngatur waktu kayaknya simpel banget sih. Ya udah tinggal diatur aja waktunya. Tapi nggak semudah itu. Kadang kita udah tentuin jadwalnya, ada lagi sesuatu yang baru. Nah, mau yang mana nih yang harus didahulukan? Jadwal kita ataukah sesuatu yang urgent? Oke, untuk dapat mengatur waktu yang tepat, kita harus cermat dan mengatur posisi. Oke, mengatur porsi. Mengatur porsi yang tadi Ibu bilang bahwa kita harus tahu nih yang mana harus kita dahulukan. Nah, mengatur waktu harus dilakukan dengan tepat. Ya. Nah, karena hal ini berkaitan dengan waktu yang sifatnya tidak disewa, tidak apa lagi? Tidak dipinjam, terus apa? Nggak bisa dibeli, diubah. Kalian di sini sebagai apa? Sebagai pelajar, tugasnya? Belajar. Tapi apakah belajar terus? Enggak belajar terus. Pasti ada kan kalian kegiatan di rumah? Ngapain aja di rumah? Tidur?
Ba- bantu orang tua. Oke, yang tidur karena kan kegiatan di luarnya tuh kan capek gitu ya. Mama nyuruh lesnya tuh banyak banget gitu ya. Jadinya istirahat aja nak di rumah, jangan pegang apa-apa. Ngapain kalian? Aktivitas kalian di rumah? Bebas tugas. Oh ngerjain tugas sekolah. Oke, apalagi kegiatan kamu di rumah? Wow. Hah? Dia atlet. Atlet. Oke, jadi setiap hari ya harus ya. Enggak tiap hari banget tuh ada jadwalnya. Ada jadwal, kamu jadwalin. Sehari biasanya berapa jam? 2 hari sekali. Tapi rutin. Selalu. Sejam. Nge-cheat juga. Makanan jaga juga enggak? Dijaga. Oke. Dijaga dong. Oke. Kegiatan sekolah. Otomatis dong di sekolah ngapain aja? Belajar. Terus ngerjain tugas-tugas, ekskul, kerja kelompok, banyak banget tugasnya. Tugas siapa sekarang yang paling banyak? Beruntun. Oke, beruntun. Berarti kelompoknya sama nggak? Beda-beda. Ngatur waktunya gimana tuh? Manajemen waktu. Ya. Jadi untuk bahasa Indonesia nanti dulu nih, nanti dulu. Itu dikerjakannya karena waktunya masih sebulan. Oke, berarti nanti agak ditunda. Matematika nih Pak Supri kayaknya 2 hari lagi nih harus dikerjain. Oh, ntar malam. Ada di GCR? Ada. Oh, nggak mau rugi ya Pak Supri ya. Nah, tapi kalian makhluk sosial nggak sih? Makhluk sosial yang punya kegiatan sosial. Ada juga mungkin yang di sini kegiatan sosial di luar. Apa contohnya? Organisasi di luar, mancing, main. Oke, main juga kegiatan sosial, ya enggak? Kalian perlu untuk main karena kenapa kalian berinteraksi sama teman SMP masih sering? Oh enggak, udah enggak teman atau gimana? Masih. Emang nggak punya teman? Teman SMP atau kegiatan sosial lainnya, kalian ikut organisasi apa yang nolongin jadi volunteer mungkin? Oke, PMR kan? Ya, bisa lah. Terus apa lagi? Kegiatan sosial. Karang Taruna biasanya. Oke. Lebih enak sebenarnya kita tuh bikin jadwal tuh seperti ini ya. Kita udah terplan gitu, udah terencana kita tuh bangun tidur tuh mau jam berapa nih? Jam 5 atau jam 6? Jam 6 mepet banget tuh sekolah. Sekolah aja 6:30. Oke, kalau misalkan kegiatan sekolah pastilah dari jam 6:30 sampai jam 12.45, jam 12.25 atau jam 2. Oke. Ada 3 kelompok orang dalam memanfaatkan waktunya. Kalian kira-kira mau seperti apa? Mau yang pertama kah? Tipe orang, langsung ya? Padahal yang kedua 3 belum ada nih. Langsung aja pertama. Orang yang sukses, Oke, orang sukses apaan? Oke, boleh dibaca? Memiliki waktu belajar dan istirahat yang cukup. Memiliki jiwa yang tenang, mantap, dan cerdas. Kenapa? Pertanyaan Ibu, kenapa si tipe orang sukses ini dia memiliki jiwa yang tenang dan mantap gitu dalam tugas-tugasnya? Karena dia bisa untuk memanajemen waktu dia, jadi dia tidak berburu-buru untuk menentukan sesuatu di hari itu juga. Oke, kata teman kamu karena lebih bisa memanage. Iya, jadi dia tidak perlu takut untuk sesuatu hal yang terjadi nantinya. Oke, ada lagi yang lain? Idem. Sama aja. Yang kedua adalah orang biasa yang sibuk. Oke.
Kenapa ini getar-getar? Oke, kenapa? Dia milikin jadwal, tapi sering dilanggar sama dia. Terus dia dikendalikan oleh waktu, jadi dia kelelahan. Kurang waktu belajar dan istirahat, karena dia dikendalikan oleh waktu, jadi waktu belajarnya cukup nggak? Waktu istirahatnya jadinya kurang. Terakhir adalah Oke, yang terakhir adalah orang yang rugi. Pastilah kita nggak mau ya kayak gini ya. Kenapa? Karena dia tidak memiliki jadwal. Ya, boleh dibaca? Oke, ketika nih ya target tidak tercapai, tugas-tugas kamu tidak tercapai, kayaknya lebih enak untuk nyalahin orang lain. Nyalahin, ikan gue sibuk nggak bisa, gue nggak bisa kumpul. Nyalahin tuh emang enak banget nggak sih? Oke, kiat-kiat mengatur waktu. Aduh, ada kiat-kiatnya nih. Pertama yaitu kita harus terapkan prioritas. Oke. Kalau banyak yang harus dikerjakan, berarti Iya, prioritasin dulu yang mana nih yang harus aku kerjain terlebih dahulu. Kayak tadi bahasa Indonesia tuh sebulan lagi tugasnya dikumpulin. Sedangkan matematika tuh 2 hari lagi. Mana yang akan kalian kerjakan duluan? Matematika. Tapi kan lebih sulit matematika. Demi menjadi orang yang sukses tadi ya. Oke. Karena ya kan 2 hari deadline-nya. Jangan membebani diri dengan jadwal yang berlebih. Pernah lihat gak sih kayak orang yang ambis banget. Jadi tuh dia kayak yang belajar harus yang sekian, tapi dia kurang istirahatnya. Ya, perubahan untuk mencapai prestasi secara bertahap. Bertahap aja. Belajar menjadi teratur. Ya, seperti teman kalian tadi dia mencoba untuk teratur. Waktunya memang sama 25 menit. Tapi kan kuantitasnya berbeda. Oke. Dan jangan nunda. Oke, sekarang waktunya kita membuat kelompok. Oke. Tadi kita tentang ada yang membahas tentang prioritas. Ya. Jadi ada prioritas penting tidak penting, mendesak dan tidak mendesak. Jadi contohnya gimana sih Bu? Yang prioritas mendesak atau penting? Yang pertama. Oke, skala prioritas yang pertama ialah bagian di mana penting dan mendesak. Pada aktivitas belajar atau materi yang terletak di kuadran 1, maka kamu diharuskan untuk menyelesaikannya secepat mungkin. Contohnya, aktivitas yang terletak di kuadran pertama adalah tugas sekolah yang memiliki deadline tertentu, seperti pukul 11 atau di mana kamu baru mendapatkan tugas tersebut pada pukul 9. Ulangan maupun tugas tersebut harus diselesaikan dengan cepat. Boleh dibacakan? Selanjutnya ialah aktivitas yang tidak penting tetapi mendesak. Beberapa aktivitas yang tidak penting tetapi mendesak biasanya bisa diselesaikan dengan mengirim perwakilan. Contohnya ketika menghadapi rapat dan les. Kira-kira pilihanmu jatuh kemana? Kamu bisa milih les apabila rapat tersebut bisa diwakilkan oleh teman atau mungkin izin kepada ketua panitia. Contohnya adalah ketika kamu diminta tolong untuk membantu teman mengerjakan tugas atau prakarya, maka dahulukan hal yang penting dan mendesak. Selanjutnya kuadran 3. Selanjutnya, penting dan tidak mendesak. Next, ada skala prioritas untuk hal yang penting dan tidak mendesak. Dalam menghadapi situasi demikian, maka kamu bisa melakukan hal tersebut secara menyelesaikan tugas di kuadran kedua. Beberapa aktivitas belajar di dalam kuadran ketiga cenderung bersifat jangka panjang, sehingga kamu bisa mencicil terlebih dahulu ya guys. Contoh aktivitas tersebut ialah belajar untuk SBMPTN. Menghadapi SBMPTN dengan matang adalah kewajiban, tetapi untuk sekarang SBMPTN bisa kamu cicil terlebih dahulu melihat jangka waktu yang cukup panjang.
Kuadran selanjutnya. Yang selanjutnya itu ada tidak penting dan tidak mendesak. Aktivitas yang tidak penting dan tidak mendesak ini adalah hal yang berujung mengenai kesenangan saja dan bisa kamu lakukan kapan saja jika ada waktu luang. Misalnya seperti bermain bersama teman-teman, upload story di Instagram setiap jam, atau bahkan menonton televisi dan dari pagi sampai malam. Kegiatan seperti ini dapat kamu kurangi terlebih dahulu apabila terdapat aktivitas belajar yang mendesak dan harus diselesaikan. Yuk, sekarang kita bentuk kelompok. Kelompoknya satu kelompok 4 orang saja. Oke, langsung dibuat kelompoknya. Ibu akan membagikan lembar kerja siswa. Satu aja, contohnya satu aja. Ini langsung ke contoh aja. Nanti kalian langsung, ini kuadran 1 nanti. Nanti isi kuadran 4 ya, maju ke depan. Jadi kuadran 4. Nah, nanti maju ke depan. Oke. Kuadran 3. Nah, nanti kamu maju kuadran 3. Nanti maju kuadran 3. Oke. Oke, ada kendala? Tidak. Oke. Ada kendala? Kalau semisal tadi kan aku lihat contohnya kan yang di PPT tadi kan, terus kayak kita tuh bingung tentuin contoh lain selain yang di PPT, kita boleh masukin yang di PPT lagi Bu? Diubah aja. Oke, dimodif. Iya. Iya. Untuk kuadran 3 dan 4 ini contohnya. Mungkin bisa kalian kembangkan, coba kalian resapi, resapi. Kalian pernah melakukannya enggak? Kuadran 1. Ya, tulis di depan. Nanti kamu kesimpulan. Oke. Oke, good. Nanti kita kumpulkan. Sudah, oke. Contoh kuadran 2. Siapa yang mau? Kuadran 2. Kuadran 3 dulu. 3. Oke. Tulisnya yang mana nih? Kuadran 3. Ujian yang akan. Berarti itu Tabung untuk keperluan 3 itu penting dan tidak mendesak. Berarti penting tidak mendesak. Berarti yang ini. Yang atas saja. Oke, mau maju kuadran berapa? Kuadran 2. Siap. Oke, sudah selesai? Wow, bagus sekali pengerjaannya. Hasil diskusi bersama? Iya. Oke, kuadran 4. Oke, udah? Siap, sini udah semua. Oke, kuadran 1. Kuadran 1 apa? Penting? Penting dan mendesak. Menurut kalian gimana? Belajar untuk ulangan esok hari. Penting dan mendesak? Oke. Kuadran 2, penting? Apa? Penting nggak? Berarti tidak mendesak? Tidak penting? Tidak penting tapi mendesak. Oke, contohnya ketika kamu sedang sekolah di waktu yang bersamaan orang tuamu mengajak kamu untuk hadir ke pernikahan saudara kamu. Benar? Benar. Oke, lanjut yang ketiga. Ketiga apa? Kuadran 3? Penting dan tidak mendesak. Oke, penting dan tidak mendesak. Belajar untuk ujian penting? Penting. Oke, untuk ujian yang akan datang? Tidak mendesak. Tidak mendesak. Oke. Yang terakhir, tidak penting dan tidak mendesak. Apa?
Meluangkan waktu bersama teman-teman di suatu tempat sampai melakukan usaha lainnya. Oke, benar semua? Benar. Oke, tepuk tangan. Oke, sekarang Ibu akan membagikan tentang refleksi hari ini. Ya, silahkan kalian tulis dengan sejujurnya. Boleh nama ataupun inisial saja boleh. Oke, silahkan kalian berkata jujurlah di situ. Ini udah ya? Oh, udah dikumpulkan? Apakah kamu merasa senang dengan bimbingan klasikal? Ini namanya kalau di bimbingan konseling ini adalah namanya bimbingan klasikal. Kalian kalau misalkan dipanggil satu-satu, itu bisa bimbingan individu. Ketika kamu memang punya permasalahan yang lebih detail, konseling individu. Habis ini ya. Oke, Ibu minta satu orang untuk menyimpulkan bimbingan klasikal kita hari ini. Ibu minta satu orang, siapa yang akan membuat kesimpulan tentang pembelajaran nih? Oke, boleh di depan. Mohon perhatiannya teman-teman semua. Ya, selamat pagi menjelang siang semua. Di sini saya ingin memberikan beberapa kesimpulan dari presentasi Bu Timi yang baru saya lakukan tentang manajemen waktu. Nah, di sini kita bisa tahu kalau waktu itu harus diinvestasi dengan sangat baik ya untuk hal-hal yang bermanfaat bagi kita, karena waktu sudah pasti tidak bisa diulang kembali dan kita hanya punya satu kesempatan untuk membuat waktu tersebut menjadi waktu yang bermanfaat bagi kita. Nah, tujuan dari presentasi ini itu untuk memahami betapa pentingnya mengatur waktu dan juga tanggung jawab manajemen waktu bagi kita sebagai seorang pelajar. Karena seorang pelajar sudah pasti tugas kita di sini bukan hanya untuk belajar saja, tapi di sekolah sendiri pasti akan ada kegiatan-kegiatan lainnya yang memerlukan untuk manajemen waktu seperti itu. Nah, dan gimana sih caranya untuk bisa manage waktu dengan baik gitu? Nah, latihan disiplin diperlukan untuk memanage waktu, cermat dalam mengatur porsi dan prioritas hal-hal yang kita ingin lakukan. Nah, dari presentasi tersebut ada 3 kelompok dalam memanage waktu. Yang pertama ada kelompok orang sukses, yang dimana mereka itu jadwalnya terencana, pengendalian waktu yang baik, jiwa yang tenang, dan juga yang kedua itu ada orang biasa yang sibuk, yaitu punya banyak jadwal namun sering dilanggar, dikendalikan oleh waktu, tampak sibuk dan tertekan. Lalu yang ketiga ada orang yang rugi, tak memiliki jadwal, hidup sibuk tanpa prioritas, dan juga pesimis dalam pencapaian. Pastinya di sini kalian merupakan salah satu dari 3 kelompok tersebut. Dan kalau saya pribadi, jujur saya lebih masuk ke orang biasa yang sibuk ya. Dan kelas 12 ini saya baru sadar bahwa manajemen waktu itu penting ya. Bukan cuma untuk mengatur jadwal-jadwal biar saya punya waktu juga untuk diri saya sendiri, tapi juga pastinya untuk menyisihkan waktu bagi saya untuk istirahat biar enggak terlalu kecapean gitu, biar nggak kelihatan sibuk doang, padahal sebenarnya dalam hati ya tertekan, capek gitu, pengen cepet-cepet kelar kalau ada acara tuh. Nah, lalu beberapa cara untuk manage waktu itu ada diantaranya untuk menetapkan prioritas, mana yang ingin kita lakukan sekarang, mana yang ingin kita lakukan nanti, dan juga itu tidak membebani diri dengan jadwal, karena kan tadi udah dibagi juga ini yang penting tapi tidak mendesak, yang penting tapi mendesak, dan lain sebagainya. Lalu juga untuk tidak menunda-nunda, ini kayaknya favorit banget bagi para siswa untuk menunda-nunda, tugas deadline-nya masih lama ditunda. Padahal ya kalau bisa selesai hari itu juga pasti bagus, lebih tenang, lebih santai juga gitu, dan juga pasti lebih punya banyak waktu untuk kegiatan-kegiatan yang akan datang. Mungkin segitu saja kesimpulan dari saya, mohon maaf jika ada yang kurang. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Rasya. Oke, karena kita waktunya sudah habis, jadi ketua kelas boleh disiapkan. Kita berdoa sebelum pulang. Berdoa kembali. Oke. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita hari ini, marilah doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai.
Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.